Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelin Dayatri Wulandatu dengan NIM D112020303338. Maksud dan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis terkait dengan data atribut, join tabel, style peta, dan layout peta. Baik, untuk yang pertama yaitu pembuatan data atribut. Di sini siapkan peta yang akan diolah, kemudian klik digitasi Kecamatan Semarang Barat di sebelah kiri sampai berwarna biru, lalu kemudian menuju ke open atribut tabel, maka akan muncul output seperti ini. Lalu tambahkan kolom. Untuk menambahkan kolom di sini bisa menggunakan new field dan masukkan nama. Kita akan menambahkan kolom kelurahan. Untuk kelurahan text string dan like-nya dikasih jadi 50. Lalu oke. Nah, maka akan ada tambahan kolom kelurahan. Lalu lakukan hal yang sama juga untuk membuat kolom untuk jumlah data penduduk laki-laki, di mana diberikan nama L_2019. Untuk tipe di sini tipenya yaitu decimal number. Untuk like dikasih ganti jadi 5, lalu oke. Lakukan hal yang sama juga untuk data penduduk perempuan tahun 2019, di mana ditulis di sini adalah P2019 decimal number, lalu oke. Nah, tabel ini adalah tabel atribut yang belum terisi. Ini bisa diisi langsung di sini atau juga bisa di dokumen doc attribute table. Jika dipencet maka outputnya akan seperti ini. Tabelnya berada di bawah dan bisa diinput data-datanya lewat situ dari data Excel. Di sini saya membagikan layar laptop saya menjadi 2 agar mudah dalam penginputan data. Lalu masukkan data kelurahan. Di sini untuk kelurahan diisi Manyaran. Lalu untuk jumlah penduduk laki-laki 2019 di Kelurahan Manyaran ada 8.741 dan untuk wanita ada 8.960. Setelah melakukan input, saya cek di sini untuk Manyaran terjadi perubahan warna pada peta, berubah menjadi warna kuning, di mana menunjukkan lokasi Kelurahan Manyaran. Selanjutnya di sini ada 16 kelurahan dan perlu dilakukan input data dari tabel Excel yang telah dibuat. Di sini saya men-skip proses penginputan. Nah, pada layar ini tabelnya sudah terisi semua. Sini bisa kita cek, ada Cabean, ada Tambak Harjo, dan Saman Mulyo, dan semua kelurahan sudah dapat terisi dan dapat berubah warna pada petanya. Selanjutnya kita cek pada open attribute table. Tabel yang tadinya kosong sekarang sudah terisi oleh data yang sesuai dengan hasil input kita, dan di sini proses data atribut telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap join table. Untuk yang pertama kita klik layer, kemudian pilih add layer, lalu add spreadsheet layer. Maka akan muncul jendela aplikasi seperti di layar. Lalu kita klik browse, lalu kita cari file data yang akan kita masukkan. Di sini ada data penduduk Kecamatan Semarang Barat. Lalu kita open, maka akan muncul data tersebut di jendela aplikasi ini. Kemudian untuk layer name-nya kita ubah. Di sini saya hanya menghapus sheet 1 untuk namanya tetap, dan pada
jumlah penduduk di sini kita ganti integernya jadi real. Untuk kelurahan tetap string. Lalu kita klik OK. Nah, pada tampilan layar di sebelah kiri sudah ada data penduduk Kecamatan Semarang Barat. Selanjutnya kita akan join table dengan cara klik digitasi, lalu pilih properti. Kemudian akan muncul jendela aplikasi seperti pada layar. Kita pilih join pada bagian warna abu tua. Kemudian kita klik tanda plus hijau. Maka akan muncul jendela aplikasi seperti gambar di layar. Lalu kita join fieldnya, kita kasih kelurahan, dan target fieldnya juga kita kasih kelurahan. Selanjutnya kita centang join field, lalu centang juga pada bagian data penduduk 2020, 2021, dan 2022. Lalu di bagian bawah itu ada custom field. Nah, itu kita centang juga ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita rename, kita ganti jadi jumlah underscore. Nah, setelah itu kita klik OK, maka akan muncul join layer data penduduk Kecamatan Semarang Barat seperti di layar ini. Kemudian kita klik apply, lalu klik OK. Nah, teman-teman, di sini kita kembali ke layar utama, lalu kita cek di open data attribute. Nah, di sini datanya sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ekspor terlebih dahulu untuk menyimpan agar tidak berubah nantinya. Ini file namanya, kita klik titik 3 di sebelah kanan. Kita cari tempat di mana kita akan menyimpan file data tersebut. Lalu kita berikan nama. Di sini saya memberikan namanya yaitu data penduduk Semarang Barat. Lalu saya klik save, kemudian tampilannya akan seperti ini, lalu klik OK. Maka peta yang tadinya berwarna biru berubah warna menjadi coklat seperti gambar di layar ini. Itu artinya bahwa proses ekspor telah berhasil. Nah, untuk join table sampai di sini akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu style peta. Nah, selanjutnya kita akan membuat simbol dengan klik digitasi, pilih properti. Akan muncul jendela aplikasi seperti ini. Kita pilih simbol. Untuk layar jendelanya seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita akan menggunakan beberapa simbol. Di sini ada beberapa simbol. Kita gunakan yang pertama yaitu single symbol. Untuk single symbol sendiri ini cuman satu warna saja. Kita pilih warnanya bebas, terserah kita mau warna apa. Di sini saya memilih warna hijau. Lalu saya klik OK. Nah, maka akan berubah warna di sini dari biru ke hijau, dan kita apply, lalu kita klik OK. Nah, di sini warnanya nggak berubah ya teman-teman, karena digitasi kita itu ada di bawah layer data penduduk. Jadi kita naikin baru bisa berubah warna. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membuat simbol kedua, yaitu dengan klik double, lalu pilih simbol. Untuk di sini kita ganti single simbol jadi kategori. Nah, maka tampilannya akan berubah dari yang sebelumnya. Lalu di sini kita isi value. Value di sini kita klik panah, lalu pilih kelurahan. Dan untuk coloran di sini kita bisa pilih beberapa warna sesuai dengan keinginan kita, bebas. Namun di sini saya memilih random color. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik classify seperti pada layar.
Setelah kita mengklik classify, akan muncul beberapa warna. Di sini ada 16 warna sesuai dengan 16 kelurahan. Warnanya di sini beda-beda ya teman-teman, bisa diganti juga manual. Namun saya tidak menggantinya. Saya langsung saja akan memakai warna ini. Saya klik apply lalu klik OK. Maka tampilan peta pada layar akan seperti ini. Di sini 16 kelurahannya itu memiliki warna yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk membuat simbol lagi dengan klik double klik, lanjut ke simbol. Di sini simbol yang tadi itu kategori kita ubah menjadi graduate. Jadi kita coba yang graduate lagi ya teman-teman. Nah, di sini layarnya itu berubah jadi seperti ini. Untuk value kita ubah value-nya, kita kasih di L2019 yang merupakan jumlah laki-laki pada tahun 2019. Kemudian kita color ramp, kita ubah warnanya sesuai dengan keinginan kita, opsional ya teman-teman. Nah, di sini saya memilih warna merah. Lalu untuk mode, di sini modenya kita pilih equal count. Oke, kita pilih equal count. Kemudian setelah memilih equal count, kita klik classify yang berada di bawahnya, maka akan muncul 5 kotak warna. Lalu di bagian kelas kita ganti menjadi 3, maka berubah menjadi 3 di situ warnanya. Lalu kita apply dan klik OK. Nah teman-teman, ini adalah hasil output dari simbol graduate. Kita lanjut. Di sini kita akan menggunakan simbol dari graduate ini, kita ganti menjadi inverted polygon. Lalu di sini tampilannya akan seperti di layar. Lalu untuk graduate-nya kita ganti menjadi single simbol, maka jendelanya berubah lagi. Dan kita pilih warna. Di sini kita mengambil warna biru tua untuk menggambarkan laut. Lalu kita apply dan klik OK. Outputnya akan seperti ini teman-teman. Peta kita itu dikelilingi oleh warna biru tua yang menggambarkan laut. Selanjutnya kita akan coba open attribute. Kita cek dulu ya teman-teman. Nah, ini data atribut dan hasil join table kita. Kita tambahkan kolom dengan cara aktifkan toggle editing. Lalu kita open add calculator. Di sini kita akan membuat kolom tambahan yang merupakan hasil penjumlahan penduduk laki-laki tahun 2019 dan perempuan 2019. Pada create a new field kita berikan tanda centang. Untuk output field name-nya kita berikan nama penduduk 19. Untuk output field length-nya kita ganti dari 10, kita beri angka 21. Dan untuk output field type-nya kita kasih whole number integer 64 bit. Lalu pada bagian kolom di tengah-tengah itu kita klik panahan di sebelah kiri fill and value. Nah, selanjutnya kita double klik untuk L_2019 dan kita berikan tanda plus di tengah-tengahnya. Lalu kita double klik lagi untuk P2019, lalu kita klik OK. Maka output yang akan ditampilkan dari hasil jendela ini adalah sebuah kolom baru. Kita lihat bersama-sama, ada kolom baru penduduk 19, di mana kolom ini adalah hasil penjumlahan penduduk laki-laki di tahun 2019 dan perempuan di tahun 2019. Kita lanjutkan, kita close, kita buat simbol untuk terkait dengan kolom baru yang kita buat tadi. Double klik, lalu simbol. Sini kita ganti menggunakan
simbol graduate. Nah, untuk value kita masukkan nama kolom yang baru tadi, penduduk 19. Warnanya tetap, tidak saya ganti-ganti lagi. Untuk modenya kita ganti jadi equal interval, maka akan tampil 5 kotak warna. Lalu pada bagian kelas kita ubah menjadi 3. Lalu kita apply dan klik OK. Nah, ini dia hasil outputnya teman-teman terkait data persebaran penduduk tahun 2019. Jadi di sini warna terang itu menggambarkan jumlah penduduk yang masih rendah, dan yang tua itu jumlah penduduk yang tinggi. Jadi kuning rendah, orange tengah-tengah, dan merah itu tinggi. Di sini kita akan melabel. Kita klik double pada digitasi Kecamatan Semarang Barat sehingga muncul jendela aplikasi seperti di layar. Lalu pilih label, lalu pilih single label. Maka tampilan layarnya akan seperti ini. Lalu teman-teman bisa milih mau menggunakan teks atau buffer atau background dan lain-lain. Sini bisa teman-teman pilih font, bisa ubah warna, size font juga bisa dirubah semua di sini sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Lalu sini saya tidak menggantikan warna, lalu bisa langsung di apply terlebih dahulu ya teman-teman, lalu oke. Nah, outputnya kan seperti ini ya teman-teman. Pada peta sudah ada keterangan nama per kelurahan. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap layout peta. Untuk yang pertama, siapkan peta, lalu klik project pada kiri atas, lalu pilih new print layout. Setelah itu akan muncul jendela aplikasi seperti gambar di layar. Lalu kita berikan nama file peta yang akan kita buat. Di sini saya akan memberikan nama peta Kecamatan Semarang Barat. Nah, selanjutnya klik OK, lalu akan muncul jendela aplikasi seperti gambar di layar. Dan jika teman-teman ingin mengubah ukuran kertas, teman-teman bisa klik kanan, lalu pack property. Pilih pack property, kemudian akan muncul item-item di sebelah kanan. Lalu teman-teman bisa mengubah ukuran kertas dengan mengganti size-nya. Di situ ada A4. Bisa teman-teman ganti menjadi ukuran kertas sesuai dengan keinginan yang teman-teman inginkan. Selanjutnya kita akan membagi kertas ini menjadi 2 bagian dengan cara add shape, lalu add rectangle seperti yang teman-teman lihat. Lalu kita tarik garis, kursornya akan berbentuk tanda plus. Kita tarik garis seperti yang ada di layar. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, ini udah jadi ya untuk bagian 1. Kita lanjut lagi, lakukan hal yang sama. Nah, di sini kita akan menarik garis yang kedua ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya bentuk kertas saya yang akan saya gunakan untuk membuat peta. Selanjutnya kita akan memasukkan peta dengan add a new map. Kita klik, kursornya akan berubah menjadi tanda plus lagi ya teman-teman. Di sini kita tarik garis. Saya akan memasukkan peta di dalam garis yang saya buat tadi, yang ukurannya lebih besar di sebelah kiri. Nah, saya buat full. Setelah kita melepas kursor, maka peta secara otomatis akan masuk. Jika teman-teman ingin memperbesar peta atau memperkecil, teman-teman bisa mengganti angka yang ada di skala. Nah, di situ semakin besar angkanya maka ukurannya semakin kecil ya teman-teman. Jadi kalau mau diperbesar, teman-teman bisa mengurangi angkanya. Di sini saya mengganti dari 50.000 menjadi 30.000. Maka petanya akan berubah menjadi besar. Dan di sini teman-teman kalau mau menggeser peta itu tidak boleh langsung menggeser, tapi teman-teman silakan milih
item yang ada di sebelah kiri, yaitu item move item content, agar petanya itu tidak bergeser seperti tadi. Ini saya coba ya teman-teman. Di sini udah saya klik move item, saya geser, dia akan menyesuaikan teman-teman. Jadi petanya itu, kotak yang tadi kita bagi layar di awal itu tidak berpindah tempat seperti yang tadi. Selanjutnya, jika kita mau menghilangkan gambar peta yang selain yang digitasi, itu kita bisa close dulu layout ini, lalu kita uncentang pada layer georeference. Kemudian petanya itu di belakangnya sudah pada hilang ya teman-teman. Kita bisa masuk kembali ke jendela aplikasi layout, lalu kita refresh, maka dia akan menyesuaikan peta yang ada di belakang dari digitasi akan ikut hilang juga. Selanjutnya kita akan membuat grid pada peta. Sebelumnya teman-teman bisa mengklik bagian layar peta yang kita bagi dua tadi. Kemudian pada bagian kanan teman-teman scroll hingga mendapatkan tulisan grid, lalu teman-teman klik plus warna hijau, maka akan muncul grid 1. Lalu teman-teman pilih modif. Nah, di sini teman-teman bisa memodif garis grid pada kotak peta di layar 1. Nah, di sini saya mengklik plus warna hijau, lalu grid, lalu modif. Nah, ini item-item editing grid ya teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri di Qgis teman-teman. Lalu di sini saya mengubah interval yang tadinya map unit menjadi cm, dan XY itu saya kasih 5,00, Y juga 5,00. Maka outputnya yaitu pada kertas ada grid seperti jaring-jaring. Kemudian di sini saya berikan tanda centang pada draw koordinat. Nah, lalu untuk format di sini diberikan desimal. Lalu untuk left, right, dan yang lain itu out frame kita ubah menjadi inside frame, agar titik koordinatnya itu dia angkanya itu masuk ke dalam kotak peta. Nah, di sini saya memberikan jarak terkait dengan angka titik koordinat yang tadinya sudah dimasukkan ke dalam kotak peta. Saya beri jarak, dan outputnya yaitu angka titik koordinatnya itu berjarak dari kotak, namun hanya beberapa mili saja. Lalu di sini juga saya beri ganti font angka titik koordinat yang ada di item, maka font angka titik koordinatnya berubah ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita add new label, lalu kita bawa kursor ke layar. Untuk layar yang tadi dibagi dua, kita berikan judul pada peta dengan mengganti kata-katanya menjadi Peta Persebaran Penduduk Kecamatan Semarang Barat tahun 2019. Kemudian di sini kita bisa mengedit tulisan pada label peta persebaran penduduk ini dengan scroll ke bawah. Nah, di sini ada font color, dan item lainnya. Untuk editing teman-teman bisa menyesuaikan dengan keinginan teman-teman sendiri. Lalu kita letakkan tulisannya, kita centang di center. Lalu untuk vertikalnya kita kasih ke middle. Oke, maka tulisan labelnya udah rapi, rata tengah. Untuk selanjutnya kita akan membuat add a new scale, dimana ini adalah berupa garis skala. Teman-teman bisa lihat di layar.
Nah, di sini teman-teman bisa mengedit sesuai dengan keinginan teman-teman dengan memilih item-item yang ada di sebelah kanan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menambahkan keterangan jumlah data penduduk dengan cara klik add a new legend to the layout, lalu kita arahkan kursor. Nah, kemudian ini dia tampilan hasilnya. Ini terlalu banyak ya teman-teman, jadi kita edit dengan cara kita rapikan dulu tabelnya. Pada bagian item di sebelah kanan itu kita arahkan ke legend item, lalu kita blok, kemudian klik simbol minus ke warna merah, maka outputnya yaitu yang kita blok tadi telah hilang di kertas peta kita. Selanjutnya kita akan menampilkan arah mata angin dengan cara klik add a new node, kemudian kita arahkan kursor dan tempatkan di mana kita ingin untuk meletakkan arah mata angin seperti pada gambar di layar. Kemudian pada bagian placement kita kasih middle, kita kasih model atau warna dari mata angin sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya untuk memasukkan gambar kita bisa pilih a new picture, lalu kita letakkan kursor untuk gambar tersebut. Untuk memasukkan gambar kita bisa cari image sort, lalu kita cari gambar yang akan kita masukkan. Nah, ini dia. Di sini saya mengambil gambar logo Udinus, bisa kita perkecil atau perbesar atau memindahkan tempatnya sesuai selera kita. Teman-teman, di sini saya menambahkan label untuk memberikan keterangan nama. Bisa lakukan hal yang sama seperti memberikan keterangan peta persebaran penduduk seperti di awal tadi. Dan silakan masukkan nama, lalu bisa di edit font dan warna atau apapun itu ya untuk mempercantik label yang Anda buat. Nah, teman-teman, ini adalah hasil pembuatan peta pada tahap layout yang telah kita buat. Di sini letak-letaknya itu masih bisa dipindah-pindahin ya teman-teman. Jadi di sini saya edit terlebih dahulu letak peta dan label, juga picture dan arah mata angin. Di sini saya menyesuaikan agar penampilan petanya lebih rapi. Nah, teman-teman, setelah dirasa cukup untuk merapikan peta, teman-teman bisa mendownload dengan klik layout, lalu klik export ke PDF atau image, kemudian akan muncul jendela aplikasi berupa tempat di mana teman-teman akan menyimpan peta tersebut. Silakan arahkan di mana folder yang teman-teman inginkan, lalu save. Kemudian akan muncul jendela aplikasi seperti yang ada di layar. Itu teman-teman bisa atur kira-kira teman-teman butuhnya fotonya ukuran berapa dpi, lalu bisa teman-teman save. Maka dengan begitu peta yang telah teman-teman buat dan teman-teman simpan akan tersimpan di laptop atau komputer teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan cara pembuatan data atribut, join table, style peta, dan juga layout peta. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.